Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas. Sebenarnya Indonesia itu nggak usah terlalu banyak undang-undang dibuat dan disahkan oleh DPR RI dan pemerintah. Karena semakin banyak itu malah justru semakin runyam aturan hukumnya, semakin nggak bagus. Nah, cukup undang-undang itu sederhana tapi isinya menyeluruh, ya, daripada undang-undang banyak tapi isinya nggak bermutu, ya, yang bertentangan dengan keinginan rakyat dan untuk kepentingan pemerintah dan partai politik. Tambah satu lagi yaitu kepentingan cukong investor asing. Banyak sekali undang-undang sudah disahkan, tapi apa, semuanya itu sampah semua. Hanya beberapa undang-undang yang benar-benar solid dan berkualitas, ya. Yang terpenting daripada undang-undang itu adalah untuk mendisiplinkan, ya, masyarakat, termasuk juga untuk penguasa ataupun pejabat negara ataupun anggota dewan, agar tidak semena-mena berbuat melanggar hukum. Tapi sekarang ini apa, sudah banyak sekali undang-undang, akhirnya carut marut undang-undang satu dengan undang-undang lain, ya, tumpang tindih, simpang siur, dan kompetisinya pun nggak jelas. Buat apa kebanyakan undang-undang? Boros anggaran, kemudian dicampuri pihak asing, kepentingan-kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lebih ditonjolkan dan menyingkirkan aspirasi dari rakyat. Itulah sifat undang-undang sekarang yang dibuat itu, nggak bermutu sama sekali, ya. Lebih baik undang-undang sedikit tapi isinya bagus, berkualitas, ya, dan efek jerahnya pun ada, ya. Dan itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling pokok, karena yang utama adalah kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Buat apa undang-undang kalau hanya untuk mensejahterakan pejabat negara, ya, elit-elit negara, ya, untuk elit-elit partai politik besar, ya. Toh ini ibaratnya seperti oligarki parpol. Jadi banyak parpol yang direkrut untuk kepentingan penguasa, ya. Di sini nanti akan terjadi, ya, begitu ketum parpolnya itu bermasalah, kemudian ditersangkakan, seakan-akan hukum itu dicengkram oleh penguasa, ya. Makanya benar, kalau hukum itu udah di tangan genggaman kekuasaan, maka hancurlah negeri ini, karena undang-undangnya atau hukumnya itu udah dipolitisir semua. Itu kata kunci. Kembalikan ke Undang-Undang 45 secara aslinya, ya. Nggak usah undang-undang yang lain yang nggak berguna itu, seperti omnibus law, itu nggak penting itu untuk rakyat, nggak ada manfaatnya, maslahatnya nggak ada. Kemudian undang-undang IKN, buat apa IKN? Rakyat nggak butuh IKN. Gara-gara IKN subsidi rakyat jadi dihapus, utang negara jadi meroket, ya kan? Kemudian kedaulatan wilayah NKRI terancam
oleh investor asing. Ya, kedaulatan ekonomi NKRI jadi diobok-obok sama kepentingan asing. Aset negara jadi rampas, ya, dikuasai oleh asing. Kemudian uang investasi, ya, itu larinya raib entah kemana. Banyak sales-sales aset negara yang memanfaatkan keuntungan dan juga membuat perusahaan bisnis keluarga, ya, dengan mengikuti lelang semua mega proyek pemerintah. Rakyat diancam, suruh taat begini begitu, begana begitu, sementara penguasanya ugal-ugalan. Buat apa kalau rezim seperti ini? Ya, yang ada Anda dicaci maki oleh rakyatnya, terkecuali buzzer, ya, dan pembantu-pembantu yang merasakan kenikmatan dari uang kekuasaan. Itu saja, penjilat. Ya, apakah ini akan terjadi? Iya, masih terjadi karena presidennya cawe-cawe dalam capres. Ya, kelihatan sekali Indonesia sudah diobok-obok, baik politik, ekonomi, ya, kedaulatan, udah diobok-obok semua. Ya, pemilu 2024, ya gimana ya, para capresnya belum masuk kriteria menurut rakyat. Ya, takutnya nanti itu hanya boneka dan bisa disetting. Ini yang ditakuti hasil dari capres. Mudah-mudahan tidak terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.